Pemirsa, polisi masih belum mengumumkan tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Kita bergabung dengan Tika Beremau dan Bobi Tobing dari Polda Metro Jaya. Tika, apakah ada informasi terbaru mengenai kematian Wayan Mirna Salihin? Ya, Egan, ayah dari korban tewas misterius Wayan Mirna Salihin di Dermawan Salihin pada hari ini kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa. Dan memang ia tiba pada pagi tadi dan tidak menjelaskan secara spesifik rencana pemeriksaan dia pada hari ini di Polda Metro Jaya. Namun ia tadi sempat mengatakan kepada media bahwa ia sekalian ingin mengecek terkait perkembangan dari penyidikan kasus yang menewaskan anaknya yang saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Dan memang hingga saat ini Dermawan yang tadi datang sendirian masih diperiksa di dalam gedung Direskrimum Polda Metro Jaya, dan di saat ini pun media masih menunggu apa nanti penjelasan dari ayah dari Wayan Mirna Salihin ini pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada hari ini. Dan memang sebelumnya menurut keterangan dari Dermawan Salihin pada pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa tidak ingin berkomentar banyak sebelum tersangka dari kasus ini ditetapkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya, dan ia menyerahkan secara penuh penyidikan atau proses hukum dalam kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan memang untuk sekedar informasi bahwa kemarin Polda Metro Jaya juga memeriksa suami korban tewas Wayan Mirna Salihin, yaitu Arif Sumarko, sejak sore kemarin hingga tadi malam untuk mendapatkan keterangan lebih mendalam. Dan memang untuk materi pemeriksaan hingga saat ini masih enggan diinformasikan dari pihak penyidik karena saat ini pun masih dalam proses atau tahap penyidikan. Dan menurut Dirkrimum Polda Krisna Murti, pemanggilan memang dilakukan secara terus-menerus kepada saksi, dan memang hal ini dilakukan secara berulang untuk pihak penyidik dapat menggali informasi atau keterangan lebih mendalam. Dan memang masih dalam kasus yang sama, yaitu Jessica Wongso, rekan dari Wayan Mirna Salihin ini mendatangi gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Kedatangan Jessica ini untuk berkonsultasi dengan pihak Komnas HAM. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk mewujudkan pembangunan flyover di sisi Jembatan Semanggi pada tahun ini. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi yang saat ini ada di Balai Kota Jakarta. Erik, informasinya pembangunan flyover di samping Jembatan Semanggi ini akan kemudian dilakukan pada bulan April mendatang. Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih rinci mengenai proyek ini. Ya kan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tadi mengatakan perihal pembangunan proyek jalan layang tambahan di kawasan Semanggi akan rampung atau akan selesai pada pertengahan tahun 2017. Dan pembangunannya sendiri ini akan dimulai pada tahun ini sekitar bulan April. Ahok tadi juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan dana atau biaya sepeser pun dalam proyek pembangunan jalan layang tambahan di kawasan Semanggi. Melainkan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan bantuan dari Jepang. Ahok juga mengatakan tadi bahwa dana untuk pembangunan jalan layang tambahan di kawasan Semanggi ini sebesar 500 miliar rupiah. Tadi Ahok juga sempat menjelaskan kepada kami mengenai konsep dari jalan layang tambahan di kawasan Semanggi, di mana tujuannya adalah untuk menyederhanakan akses kendaraan yang akan menuju Semanggi. Ahok mengatakan nantinya akan dibangun atau dibuatkan rute atau akses khusus dari arah Ratu Plaza yang akan menuju Cawang, dan juga akses khusus atau rute khusus dari kawasan Grogol sampai ke Kebayoran Baru. Dan Ahok tadi juga menjelaskan bahwa bentuk dari jalan layang tambahan ini nantinya akan seperti lingkaran di sekitar Semanggi. Ahok juga tadi menegaskan bahwa dengan adanya proyek pembangunan jalan layang tambahan di kawasan Semanggi ini tidak akan bersinggungan dengan proyek MRT yang saat ini juga masih dalam tahap pembangunan. Berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mungkin udah mulai April mungkin bisa groundbreaking. Kita harapkan pertengahan
Kalau nggak ada gugat-menggugat, ya swasta lebih gampang. Mungkin pertengahan 2017 sudah siap pakai. Jadi kita betul-betul pengembangan Semanggi itu nanti dari MT Haryono mau ke Bundaran HI langsung aja lingkar. Layang lingkar dari Grogol mau ke Kebayoran Baru juga langsung lingkar aja. Jadi sekarang bentuknya kayak lingkaran itu. Sehingga kupingnya itu yang makainya sedikit. Ya, gitu. Itu kan perusahaan Jepang. 500-an miliar itu. Katanya perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang. Itu payung hukumnya gimana sih Pak? Mereka kan katanya Ya, payung hukum kewajiban aja pokoknya. Ya, dan Egan, tujuan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun jalan layang tambahan di kawasan Semanggi ini adalah untuk mengurai kemacetan yang terjadi di ibu kota. Jalan layang yang akan dibangun ini akan dibuat dengan model melingkari bundaran. Apabila dilihat dari udara, bundaran Semanggi akan terlihat seperti dikelilingi lingkaran. Dengan adanya jalan layang ini, kendaraan dari arah Senayan yang akan menuju Cawang tidak perlu lagi melewati kolong bundaran Semanggi. Hal ini yang sama juga berlaku untuk kendaraan dari Grogol yang akan menuju Kebayoran Baru. Egan. Kita beralih ke informasi lain, Polda Metro Jaya mengamankan 7,2 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi bernilai 17,4 miliar rupiah dari jaringan narkoba internasional. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Eko Danianto mengatakan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dirazia dari sejumlah wilayah di Jakarta. 2 minggu, TKP di Hotel Amaris, Jakarta Pusat, Jalan Juanda. Ya, kita amankan 3 warga negara Indonesia, SK, SB, satu lagi adalah JB. Ya, kita berhasil menyita kurang lebih 10.000 butir ekstasi dan 4,2 gram sabu. Jadi total keseluruhannya adalah kurang lebih 7,2 kg sabu dan 10.000. Ya, Egan, memang benar hari ini Partai Gerindra melakukan menggelar acara penjaringan bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tadi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ahok menyatakan siap untuk berkompetisi dalam Pilkada DKI 2017. Ahok juga tadi berharap Pilgub DKI Jakarta 2017 nantinya akan banyak ikut serta calon-calon baik dari jalur independen maupun dari partai politik sehingga masyarakat dapat memilih beragam visi misi dari masing-masing calon. Dan berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Nggak apa-apa, kan patongan saya sederhana aja. Bagi saya pilkada itu harus diikuti oleh banyak pasangan supaya masyarakat mempunyai banyak pilihan dan masyarakat juga bisa mendengarkan banyak ide, visi misi, program, strategi, kebijakan dari semua calon. Nah, kalau semua orang bisa mendengar yang terbaik yang diuntungkan siapa? Warga DKI. Dan saya belum tentu, saya bukan Superman. Bisa aja visi misi saya kurang, kebijakan saya kurang, strategi saya kurang. Nah, mungkin ada calonnya yang bisa nyebutin nih kebijakannya apa. Saya bisa normalisasi sungai, lebarin sungai tanpa membongkar. Kan lumayan hebat gitu loh. Ya kan? Saya bisa bikin macet gitu, bikin tidak macet gitu loh. Tapi mobil tidak saya batasin, tidak ada IRP, tidak ada batasan parkir, nggak ada bus yang murah. Kan oke aja gitu loh. Saya bisa kasih orang semua kuliah. Nah, saya bisa hasilkan 120 triliun. Kan menarik gitu loh. Kita mau dengar kan. Nah, makanya saya bilang kalau ada yang lebih baik daripada saya dan masuk akal, ya jangan pilih saya gitu loh. Nah, makanya saya bilang mesti banyak calon. Kalau banyak calon, untung. Pak, soal yang manipulasi absensi yang lurah itu gimana, Pak? Ya, prinsip kita gini aja. Ya kan, masih terkait calon gubernur DKI Jakarta 2017 selain Partai Gerindra, ternyata Partai Golkar juga tengah mengusung nama untuk bakal calon gubernur yang akan dicalonkan dalam Pilkada DKI 2017 mendatang. 8 nama yang akan dicalonkan ini nantinya akan disaring lagi menjadi 3 nama terkuat yang akan diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan selambat-lambatnya akhir Juni.
Dari 8 nama, ada 2 yang berasal dari internal partai ataupun eksternal partai. Dari internal partai adalah Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Sementara dari eksternal terdapat nama-nama seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, mantan Pangdam Jaya Maijen Purnawirawan Safri Samsudin, dan anggota DPR Bom Benyamin. Sementara Partai Golkar juga menakar jumlah nama untuk dijadikan sebagai penantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Pilgub DKI Jakarta 2017. Sejumlah nama antara lain Idrus Marham, Aziz Samsudin, Tantowi Yahya, Ridwan Kamil, Iksanuddin Nursi, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar.